Kemudian juga yang termaklumi karena ada kebiasaan. Karena ada kebiasaan. Ada contohnya, skemanya ada tuh biasanya. Gini, ya. Gini. Gimana cara ini ya? Ada beberapa orang kaya yang suka minjemin duit ke orang-orang biasa di sekitarnya, di kampung itu, di daerah itu. Atau gini aja, antar kita ini misalnya. Misal Pak Fendi itu biasa minjemin Anda duit, dan Anda sebagai yang biasa terima kasih sama Pak Fendi, setiap Anda bayar utang Anda selalu apa? Selalu Anda kasih tambahan. Waktu itu pertama kali Anda minjem Pak Fendi, Pak 1 juta Pak Anda pinjam, Fadol Ustaz. Itu nggak ada syarat, nggak ada masalah. Awal yang paling pertama nggak ada masalah. Jatuh tempo Anda bayar Pak ini Pak 120. Ini tak tambahin inisiatif Anda pribadi. Kita nggak ada akad riba sebenarnya. Ini inisiatif Anda pribadi 1,2 Pak. Loh 200 nggak usah 200 ya nggak. Antum udah baik minjemin Anda gitu kan. Nah di sini nggak ada masalah. Ini aksidental nggak ada masalah, pertama kali, first time. Ya. Kemudian sebulan kemudian Anda minta pinjam dulu, Pak, Afwan pinjam Pak, uang Anda lagi butuh banget ini. Tapi lebih besar dari kemarin. Anda bisa pinjam 5 juta nggak Pak? Oh Fadol saat 5 juta, saat Fadol. Nanti balikin cicil 1 juta, 5 bulan gitu, jadi 5 juta. Taib. Setiap Anda cicil, Pak Fendi, Anda cicil 1 juta bulan ini, tak tambahin 100. Ya. Bulan depan gitu juga. 1 juta Pak, 1 juta Pak, tak tambahin 100. Ini tadinya nggak ada akad, tapi ternyata Pak Fendi menikmati ini. Nanti bulan depan paling tambah lagi nih. Bulan depan paling. Akhirnya 5 juta 500 total, dah selesai. Oke. Bulan berikutnya Anda pengen ngutang lagi. Ini sebenarnya bikin malu aja nih Ustadz ini. Nah, di situ udah jadi urf antara Anda dengan beliau. Kalau Anda ngutang, mesti Anda tambahin. Pak Fendi malu ini, dan Pak Fendi menikmati itu misalnya. Mumpung istrinya bilang, itu Ustaz Hasan ngutang terus sama kita. Kata Pak Fendi, nggak apa-apa, kan nanti kan ada tambahannya. Gitu. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Gitu kan? Dengan pemakluman ini, maka dan beliau nggak mencegah gitu ya. Maka ini secara makna ini bisa masuk ke dalam riba. Gitu. Jadi hati-hati. Termasuk bisa masuk secara makna gitu masuk. Ya. Karena apa? Karena yang mendorong Pak Fendi tetap mau ngutangin Anda adalah karena Anda akan nambahin. Coba nanti Anda utang, untuk kesian kalian utang sekali, pernah kemudian setiap Anda utang, Pak Fendi 5 juta, Pak Fendi Anda utang lagi. Oke Ustaz, siap Ustaz. Setiap bulan 1 juta Ustaz, gitu kan? Gitu. Tapi secara uruf ada harapan udah kebiasaan apa? 1 juta 100, 1 juta 100 gitu. Terus kemudian Anda bayar. Bulan pertama Anda bayar. Ini udah setelah bertahun-tahun kita ngutangan. Ini Pak Fendi 1 juta. Afwan kali ini Anda 1 juta aja Pak Fendi. Gak ada tambahan. Wah kok gitu Ustaz? Nah kan jadi gitu. Jadi udah apa? Udah kebiasaan. Nah ini apa? Sebenarnya riba ini ya. Cuman
Ya hati, Allah lebih tahu isi hati manusia. Memang secara formalnya nggak kelihatan riba. Sebagian riba tuh nggak kelihatan dari zahirnya. Sebagaimana kasus yang disebutkan dalam kitab Rawd Murbi' itu, kadang-kadang secara zahir itu nggak kelihatan, tapi ada manipulasi seperti bai'ul inah. Ada skema bai'ul inah, tapi itu kapan nanti tahu, insyaallah kita akan bahas. Bai'ul inah itu riba, cuman skemanya tuh kayak seolah-olah bukan riba. Ya, seolah-olah bukan riba, bahkan seolah-olah nolong. Tapi sebenarnya itu riba. Itu kapan-kapan itu. Atau murabahah yang biasa di bank-bank itu banyak riba. Iya, sistem kayak KPR umumnya riba, KPR itu umumnya ya, KPR konvensional umumnya riba. Tapi kan kita tertolong. Soalnya itu sebenarnya itu hakikatnya riba, bagi banyak orang itu nggak kelihatan ribanya. Tapi ya, jadi kenapa kok dalam pinjaman uang itu nggak boleh kita ada pertambahan? Kenapa? Sebabnya adalah karena pada asalnya dalam Islam meminjamkan uang itu masuk dalam akad namanya tabarru'. Akad tabarru' itu menderma, berbuat ihsan. Nah, kalau kita berbuat ihsan itu kita nggak boleh ngarapin imbalan itu. Kalau kita memang ini saya berbuat ihsan, kita nggak boleh. Kalau emang mau bantu, namanya ngutangin orang kan sebenarnya bantu orang. Nah, bantu orang itu nggak boleh ditambah dipersyaratkan untuk penambahan ini. Ya, kalau emang mau bantu aja, nggak usah ada. Ini namanya manfaatkan, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Oke, jadi ini mau tak uji sebentar. Kalau pinjam 1 juta, terus kembaliannya nanti 1,1 juta, dan tambahan tersebut memang sudah disyaratkan di awal. Ini riba atau bukan? Riba atau bukan? Pinjaman 1 juta nih, kembalinya nanti 1,1 juta dan sudah diakadkan di awal. Ini riba nggak? Riba. Ini masuk riba dalam hutang. Riba ad-duyun, riba al-qard ya. Baik, coba contoh lain. Pinjam 10 gram emas. Pinjam 10 gram emas. Nanti kembalikan 12 gram emas. Pinjam 10 gram emas, kembalinya nanti 12 gram emas. Gimana? Riba? Ya jelas lah, takarannya udah ya, ada ziyadah, tambahan takaran kan. Taib. Kalau misalnya dulu antum pengen ngutang sama ana, ya, antum pengen ngutang sama ana, Ustaz, ana pengen ngutang berapa? 10 juta. Tah, ana punyanya emas nih, gitu. Antum mau nggak ana utangin emas? Kata antum, jangan Ustaz, ana nggak butuh emas, Ustaz, ana masa harus jual lagi nanti, Ustaz. Ana butuhnya duit 10 juta, misalnya untuk apa gitu, 10 juta ana butuhnya. Taib, kalau gitu ana jual dulu emas ana ini. Kebetulan harganya sekitar itu, sekitar 10 jutaan. Anda jual dulu ya. Maka Anda jual emas, dapat 10 juta. Nih, fadol. Blok gitu. Dah. Oke. Kemudian ketika jatuh tempo, kan antum janji 3 bulan lagi bayar, atau antum janji 6 bulan lagi bayar. 6 bulan lagi bayar. Dan selama dari awal antum ngutang sama ana, selama 6 bulan ini terjadi pertambahan nilai emas antam. Enggak kayak sekarang nih kan. 6 bulan kemudian antum bayar. Sat, afwan Sat, ana bayar 10 juta Sat. 10 juta, sebentar dulu. Ana dulu pakai emas. Apa maksudnya? Untuk ngutangin antum, ana jual emas ana 10 juta. Nah, sekarang emas yang ana jual sekian gram itu, kalau harga sekarang itu udah 17 juta. Misal.
Antum sekarang bayar 17 juta karena ana telah mengorbankan emas. Tapi gimana menurut antum? Riba? Hah? Kalau antum yang utang, antum ridho nggak gini? Enggak lah, rugi 7 juta kan. Apa yang membuat antum bisa berkilah kira-kira? Karena emang bener anak kan jual emas untuk ngutangin antum. Kira-kira alasan antum apa? Karena nerimanya uang. Dan ketika itu nerima uang, ya udah harganya flat sama. Harganya flat, ya udah 10 juta udah. Nggak bisa. Lah, ya salah ustaz sendiri gitu kan. Loh kok salah saya? Saya itu berkorban lah, itu ada orang kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Ya ribuh jadinya. Pokoknya kita tuntut di akhirat. Repot udah kayak gini. Udah pokoknya kantum bilang aja, anak kasih 10 juta, kalau emang ustaz menuntut, sok silahkan di akhirat. Yuk. Tantangin gitu. Tapi bukan anak ustaznya, jangan. Bikin malu aja nih ustaz kayak gini ya. Baik. Kemudian kalau misalnya pinjam uang, tapi orang yang minjem ini wajib memberi bonus hadiah, bukan uang. Apa bonusnya apa gitu? Gimana kira-kira? Gini, ada seorang orang tua pinjam uang sama fulan. Terus dia bilang, anak pinjam pak, butuh 200 juta sekarang pak. Oke, saya bakal minjemin sampean 200 juta boleh. Tapi saya mau nikah sama putri sampean. Kira-kira gimana? ini udah super riba ya. Jadi ada tambahan putrinya gitu. Masya Allah gitu. Kita ya tadi kalau memang mau minjemin tuh bantu, udah nggak usah ada embel-embel. Mau nikah sama putrinya itu kalau ngomong gitu boleh, cuman jangan di konteks minjam-minjam, nggak usah di konteks minjam-minjam. Oke, kemudian pinjam uang tanpa syarat apa-apa. Lalu peminjam yang minjam secara sukarela memberi lebih saat pelunasan. Dan belum ada uruf kayak gitu, belum ada kebiasaan. Itu emang sekali itu aja. Boleh atau enggak? Pas melunasin. Boleh apa enggak? Boleh. Karena enggak ada syarat sebelumnya dan tidak ada pengertian sebelumnya untuk itu. Ya, enggak ada pengertian sebelumnya untuk itu. Kalau misalnya pas ngelunasin nih, misalnya minjem pas ngelunasin, misal Pak Fajar minjem mana? Ustaz pinjam 5 juta. Taib. Bulan depan bayar Pak Fajar. Oke. Terus pas bulan depan Pak Fajar datang 5 juta. Bayar 5 juta doang udah. 5 juta plus bonus senyum. Taib. Udah Pak Fajar. Udah 5 juta ya. Udah. Iya, Ustaz udah. Udah kan? Ya udah Ustaz. Gini doang gitu Pak Fajar. Iya Ustaz, kenapa? Ya enggak maksudnya ya enggak apa-apa sih, udah enggak. Tapi antum biasa kayak gini Pak Fajar sama orang kalau ngutang. Emang kenapa sih Ustaz gitu? Kan gitu. Ya enggak, bukan gimana ya. Kan kata Allah kan hal jazaul ihsan ilal ihsan ya. Tidaklah ada kebaikan dibalas dengan kebaikan gitu kan. Ya masa udah gitu, salam, ngasih duit, salam lagi habis itu. Gak ada apa gitu. Loh kenapa ya Mas? Ya gak apa-apa, cuman kan dalam Islam itu kan berbuat baik ya balas berbuat baik lah. Terus dalam kebiasaan kita kan ya masa dikasih sayur lodeh kemudian gak balas apa-apa gitu. Masih Pak Fajar masih gak ngerti apa yang maksud, saking polosnya beliau. Udah pulang aja Pak, udah pulang. Nah ini kan ada maksud apa? Keinginan. Kalau misalnya ya Pak Fajar ngerti, oh paham Ustaz, tambahin 100.000. Ustaz, antum baik banget sama anak. Nah kira-kira ini riba nggak kira-kira? Ayo. Riba karena apa? Walaupun memang syaratnya bukan di awal, tapi syaratnya di pas penyerahan kembalian uang pinjaman. Tapi kan ini inisiatif syaratnya dari ana, dari orang yang meminjamkan, maka ini bisa menjadi riba, gitu. Jadi syarat ini nggak mesti di awal, kadang di pertengahan atau kadang pas pelunasan.
diminta tambah, gitu. Tetap itu riba, karena inisiatifnya dari orang yang meminjamkan. Kalau misalnya pinjam duit tapi dengan syarat pemberi pinjam yang meminjamkan itu boleh menempati rumah peminjam, ya. Gimana kira-kira? Tapi boleh dong nempatin rumah antum, kan kosong tuh, boleh nggak? Fadul, ya, boleh nggak? Riba bukan ini? Riba. Ini namanya oportunis, ya. Orang lagi butuh, kita pinjemin, mumpung dia ada harta, kita ambil tuh harta atau kita manfaatin, nggak boleh. Ya. Tapi kalau aksidental dan hajat dan darurat kadang-kadang. Contoh, bukan masalah nempatin rumah kalau sekarang. Nih misalnya, ya, ana minjem sama antum duit, ya, berapa juta gitu. Terus antum ngelihat, bukan antum, ya, ana minjem sama antum. Terus suatu ketika ana jalan naik motor ke masjid. Antum dari jauh juga mau ke masjid tapi jalan kaki, ya. Gitu, ya. Sebenarnya nggak pernah ada apa-apa, nggak pernah ada numpang nggak apa-apa. Pak, bareng pak ke ini. Anak kan minjem, antum yang punya duit. Suatu ketika anak itu pengen memberikan jasa kepada antum. Ayo pak, mumpung naik motor nih, yuk ke masjid bareng. Jasa tumpangan motor. Oke, bisa potensi riba nggak di sini? Riba. Tapi kalau sudah punya kebiasaan kayak gitu, emang sebelum ngutang pun emang kayak gitu, kita jalan bareng. Ya, apakah pas udah ada punya utang kemudian melengos gitu aja? Assalamualaikum. Kata yang ngutangin, semenjak dia ngutang sama saya kok sombong gini ya? Biasanya sebelum ngutang lu saya ditawarin bonceng gitu, sekarang sombong gini. Pas ketemu masjid, Ustadz kenapa kok tumben sekarang gak mau bonceng saya? Maaf pak, saya takut riba. Lah kok ini enggak? Kenapa ini gak disebut riba harusnya bonceng? Karena sudah ada kebiasaan memang sebelum kita utang-utangan pun ya bonceng-boncengan. Jadi jangan gara-gara hutang kemudian kita gak mau lagi saling, padahal dulunya udah baik, dulunya transaksi, dulunya muamalah enak gitu. Ya seperti itu ya kawan. Oke. Kira-kira ada pertanyaan enggak ya? Kira-kira suruh jam berapa? Berapa menit lagi? Kira-kira? Ada soal di sini? Ada pertanyaan? Bapak-bapak ini? Salam. Bulan 12 hari 12 kali ya. Ya. Maksudnya pembiayaan ke siapa ini? 6 juta. Iya. 12 kali cicil 500.000 selama 12 kali. Ya, terus pembiaya ini siapa, pembiaya untuk siapa nih? Kayak kita dibiayain sama Adira, biayain kita dalam rangka apa nih? Agak begitu paham maksudnya gimana. Kita kan butuh LCD sama toko ini. Ini kita hubungannya sama Adira ini apa? Terus toko itu sama Adiranya itu. Lah itu enggak ada urusan.
Kita tahu toko ini kerjasama Adira. Itu Adira sebagai apa dia? Sebagai penyokong untuk toko itu. Itu udah nggak ada urusan kita sama dia. Konsumen tuh nggak ada urusan dengan perusahaan internalnya itu gimana, itu nggak ada urusan. Itu sebenarnya kalau itu tuh jadi beban konsumen, kita nggak beli apa-apa nanti ke banyak toko. Nah, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, Bang. Iya, itu kan harga jual dia. Kita tuh hanya sebagai orang yang bertransaksi, kita bertransaksi hanya sama toko ini. Sama toko ini transaksi sama Adiranya atau sama lembaga lain itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Sama kayak misalnya nih yang kerja di kantor-kantor ya. Yang di kantor-kantor besar dan seterusnya dan kerjaannya halal. Itu kan kantor-kantor yang kantor besar rata-rata itu kan mereka kerjasama sama asuransi, kerjasama sama bank, kerjasama itu kan kantor-kantor di situ, kantor-kantor besar di mana-mana, ya, gitu. Jadi apa yang urusan yang bukan urusan dia, bukan transaksi dia sama pihak kantor itu bukan itu di luar dari transaksi apapun dia, gitu loh. Tidak masalah, insya Allah, tidak masalah. Oh, bayarnya kemana? Oh gitu. Ah itu dia, dikirain bayar ke toko itu ya. Ah itu dia. Itu perlu, itu belum bisa jawab kok itu. Kirain tadi bayar ke toko, kirain bayar ke toko. Itu kayaknya agak berat itu. Ah. Ya itu jadi begini, sepertinya Adira ini dia itu berpihak sebagai orang ketiga. Jadi kita nanti ada triangle, ada tiga transaksi itu, tiga pihak. Ini Adira ngapain? Ini yang banyak masalah di sini. Tak kira si toko ini dapat modal dari Adira investasi, itu urusan lain kok itu. Tapi kan ini kan ternyata Adira itu pihak seperti bank atau koperasi yang memang dia tuh pengen dapat untung dari itu. Ini ada kemungkinan posisinya kayak dia pihak ketiga, biasa bank untuk rumah-rumah, untuk barang dan seterusnya. Jadi Adira ini dia sebenarnya dapat harga misal 5,5 juta dari toko. Nah, toko ini kerjasama. Akhirnya toko ini transaksi sama kita 6 juta. Nah, tapi toko ini sebenarnya ngambilnya 5,5 juta aja. Nah, kita belinya sebenarnya bayar ke Adira ini. Gitu kan, bayarnya ke Adira. Ini sama seperti kalau kita mau beli rumah tapi lewat KPR bank ini, gitu kan. Nah, kita minta sama bank ini, ajukan saya pengen beli rumah ini, gitu kan. Terus bank ini membelikan, tapi bukan atas nama bank, tetap nama atas kita. Ini sebenarnya adalah bank menghutangkan untuk kita uang. Bukan toko, bank mengutangkan untuk kita uang dan kita bayar ke bank ini. Dan kita bayar kayak tadi Adira itu membelikan untuk kita barang sebenarnya. Nah, kita bayarnya bukan ke toko, bayarnya ke Adira. Nah, ini di sini bermasalah. Apa masalahnya? Ya masalah kayak masalah KPR umumnya, sebenarnya sama. Ada triangle ini yang tiga pihak ini. Kita kan harusnya transaksi sama toko, tapi kok bayarnya sama ini, kan masalah. Nah, kenapa bayarnya sama ini? Karena dia telah membeli barang ini dan dilimpahkan kepada kita, gitu loh. Artinya dia telah
memberikan kita hutang sebenarnya, hutang ke kita berhutang, yang sebenarnya hutang kita tuh 5,5 juta. Namun bayar ke Andira ini 6 juta. Artinya dia berbenefit 500.000 gitu, Pak. Sebenarnya seperti itu. Kalau harga asli sebenarnya dari toko itu ke Andira itu mungkin 5,5 juta. Begitu, Pak. Gak mungkin lah itu lembaga Andira itu, gak mungkin dia ikut-ikutan tanpa untung. Pasti dia nyari untung. Gitu. Nah, ya itu sama seperti ya sebenarnya kita masuk dalam transaksi ribawi sebenarnya. Cuman ya ini kan halus. Banyak orang nggak paham. Kan rata-rata orang yang ikut perumahan KPR dan semisalnya nggak paham skema ribawi ini. Ya udah masuk jebakan aja udah. Terus gimana? Ya lunasin aja. Dan istighfar, lunasin apa yang dimampu, istighfar udah selesai. Seperti itu. Sampai dulu nggak tahu pas beli LCD gitu. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Wah, tuh. Boleh bareng-bareng bertiga lah, nggak apa-apa. Siapa duluan nih? Boleh, Pak. Ya. Ya. Ini namanya hutang sosial namanya. Hutang sosial itu ulama beda pendapat ya. Ada yang mengharamkan karena tidak jelas dan ada yang membolehkan. Tapi yang wallahu alam yang seperti ini syubhat, dihindari. Seolah-olah baik. Ini hutang sosial ini kan relatif beda-beda. Hutang sosial beda-beda ya. Kalau hutang sosial yang sifatnya lazim dan tidak jelas apa yang kapannya gimana itu nggak boleh, itu lebih sahih. Tapi kalau hutang sosial ini tidak lazim, artinya tidak lazim ini, kalau antum nggak donain ya udah, cuman masa kayak gitu sih, cuman nggak apa-apa gitu loh, maka ini masih boleh. Itu kayak misalnya hutang sosial biasa kita tuh, tetangga ibu-ibu di kampung biasa gitu. Kalau di wahana enggak, karena di wahana enggak saling ngasih ya. Di wahana misalnya ibu-ibu kalau di kampung kasih sayur katuk misalnya, balik-balik baskomnya doang. Itu sebagian orang kampung bilang idih enggak ini banget sih. Nah, ya ini enggak, kurang ikhlas aja, kurang ikhlas dalam memberi. Enggak bolehnya di kurang ikhlasnya itu. Tapi kalau misalnya dibalikin dengan misalnya sayur asem, enggak apa-apa. Ini masuk dalam hutang sosial, ini hutang sosial. Tidak terakatkan, tidak tertulis, tidak terucap. Tapi ini udah menjadi urf. Kalau itu sesuatu yang ringan dan tidak lazim, enggak harus banget, maka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hutang sosial, ya. Dan tidak mengungkit, dengan syarat tidak mengungkit. Ya. Lu kan dulu gua kasih sayur katuk, kok sekarang kayak gini sih gitu, misalnya jangan. Ya, nah semen tadi ya ini sebaiknya hindari sih sebenarnya. Karena apa? Karena nggak jelas juga kapan dia mau bikin rumah nanti kan, gitu. Dan juga khawatirnya nggak ikhlas nanti dia ngasih semen di awal-awal. Cuman orang juga mau nggak ngasih semen dari awal, nggak mau, itu juga nggak enak karena masa sih tangganya nggak ngasih dia apa-apa, tapi giliran ngasih berharap kelak bakal dikasih lagi. Ini yang kadang-kadang jadi masalah di hati orang-orang kita nih, hutang sosial. Sebaiknya hindari ya. Ada untungnya juga sih di wahana ini, jadi nggak ada hutang sosial gitu. Ya, nggak saling berbagi, ketemu nggak negor, nah itu, jadi nggak ada hutang-hutangan. Taib, ada punya apa Pak? Punya apa? Ya, ya terakhir tadi bilang seperti apa? Per bulan.
karena kelebihan fasilitas. Padahal fasilitas sama. Maksudnya sampean punya kontrakan berapa unit nih? Semuanya sama fasilitasnya. Mm-mm. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya sambil lihat misalnya, oh yang ini orang kaya nih banyak duit nih, naikin lah. Kalau dia nego, jangan terlalu jauh negonya gitu. Nggak apa-apa itu nggak masalah. Itu salah sendiri. Kalau di mereka saling ngomong, berapa pak harga ini? 1,1. Loh, kok saya kok 1,5? Ah itu ya. Itu gini, jadi ada namanya khiyar al-ghaban dalam fikih namanya khiyar al-ghaban, yaitu option kalau merasa ditipu dengan terlalu jauhnya harga itu boleh untuk menuntut, boleh. Tapi itu dengan ghaban, yaitu jauhnya jarak antara harga itu terlalu jauh. Imma karena terlalu di atas standar uruf atau karena terlalu domplang dengan sampingnya misalnya. Nah 1,1 dengan 1,5 secara urf ini dengan fasilitas sama itu ya kayaknya termasuk penipuan sih Pak. Ya maksudnya orang ngerasa dikebulin gitu loh. Tapi kalau 1,1 ini 1,2 walaupun berat tapi ini masih mungkin secara urf masih normal Pak gitu loh Pak. Seperti itu. Tapi kalau ini 1 juta tapi ini 1,5 padahal sama persis. Kayaknya orang nggak terima kayaknya gitu. Nah itu dia punya hak untuk apa? Menuntut. Maaf nih saya pengen disamain atau jangan terlalu jauh gitu. Itu boleh. Boleh. Tapi secara awal basicnya sebenarnya kalau emang bapak mau kayak gitu ya boleh. Cuman itu konsekuensinya. Konsekuensinya begitu. Kalau terlalu jauh dia kalau menuntut silahkan gitu. Seperti itu Pak ya. Pak Agung, Fadl. Ngadain apa? Ah, ah. Member ini dia juga member ini juga minjem nggak sama koperasi itu? Dia kerja di situ. Ya, ya pinjaman ribawi untuk orang-orang. Terus membernya otomatis apa? Ya di situ itu ada ya anggota koperasi di perusahaan otomatis anggota koperasi. Ini member ini apa akadnya dengan koperasi? Ngapain dengan koperasi? Ada nggak bayar tertentu atau apa gitu? Iuran keanggotaan. Tujuannya apa itu bayar iuran itu misalnya? Nah, ya. Dan itu minjamkan uang siapa aja itu sebenarnya uangnya itu juga dari member-member yang ngumpulin duit itu. Iya, dan itu kan investasi juga sebenarnya. Maksudnya mereka dapat keuntungan nggak dari apa namanya naruh duit di koperasi? Dapat efeknya dari SHU itu. Dan itu kan efeknya hanya untuk member yang telah membayar kan? Ah, ya. Ah. Nah, ini dari awal emang nggak boleh sebenarnya dia untuk di koperasi itu dari awal. Ini diwajibkan nggak sama perusahaan kira-kira? Diwajibkan sama perusahaan atau pilihan? Harus. Ya, karena ini koperasi ini kan bidangnya itu di situ ya. Maksudnya di sektor ribawi ya. Maka ini dihukum ya udah hukumnya seperti bekerja di lembaga ribawi. Kalau dipaksa ya, kalau dipaksa ada pilihan gini.
Antum kalau memang mau resign dari perusahaan itu demi menghindari skema-skema seperti ini, itu lebih afdol. Cari kerjaan yang lain. Tapi kalau antum belum mau resign karena sekarang susah nyari kerja rasanya itu, maka antum jangan ngambil sedikit pun dari keuntungan itu. Lah cuman kan antum bayar, itu masalahnya sebagai membership kan antum bayar di situ masalahnya. Nah ini bayar ini sebenarnya bayar ini pun ada pembantuan terhadap koperasi ini supaya terwujud. Jadi ada saham juga. Tapi oke lah, ini sesuatu yang dipaksakan. Seenggaknya yang antum ambil dari apa yang antum dapatkan dari koperasi itu adalah apa yang antum bayar gitu aja udah. Adapun lebih dari yang antum bayar jangan sampai antum ambil gitu. Bisa paham gak sini? Eksistensi kita sebagai membership di situ, sebagai membership itu nggak boleh asalnya. Tapi ini karena ditempelin perusahaan harus, kalau enggak kita mungkin dipecat atau nggak dapat gaji atau dikurangi dan seterusnya, kezaliman dan seterusnya. Ya udah, misal kita belum bisa resign, oke kita di situ. Ya apa yang kita tuai, yaitu apa yang kita ambil itu aja udah. Kalau kita bayar sebagai member di situ sekian ratus ribu, next time ketika kita dapat ya sesuai dengan apa yang telah kita bayar aja. Lebih dari itu jangan sampai. Seolah-olah kita niatin ini uang kita titip doang, tanpa ada pertambahan apapun, udah gitu. Karena ini kan mukroh, yaitu dipaksa untuk eksis di situ gitu. Berbeda halnya dengan orang yang dia opsional di perusahaan, dia mau ikut boleh, mau nggak ikut nggak apa-apa. Maka ini jelas haram kalau ikut, dan dia nggak dipaksa untuk itu, maka nggak boleh ikut. Tapi kalau ini kan memang diharuskan, ya begitu. Kayak misalnya nih ya, misalnya sekarang kan namanya pemberian gaji itu harus transfer, nggak ada gaji sekarang pakai amplop. Emang pengajian amplop kan gitu. Nah kemudian antum pakainya BSI misalnya, namun dari kantor mengharuskan antum harus punya rekening fulan, apa bank konvensional ribawi, ya dengan akun ribawi harus punya. Maka mau nggak mau kan antum apa harus punya, ya udah. Apalagi dimikinin pula oleh perusahaan, ya udah antum punya. Dipaksa nggak sih? Dipaksa. Terus di situ antum gaji ngalir di situ, bonus-bonus ada di situ, bonus halal dari perusahaan ada di situ. Maka uang yang mengendap di situ bukan salah antum. Kalau bisa antum ini apa, ambil gitu atau alihkan ke BSI atau gimana gitu. Ya ini keterpaksaan seperti ini, ya udah mau gimana lagi gitu. Wallahu alam. Kalau mau resign perusahaan lain juga kayak gitu juga ternyata gitu ya, sama aja seperti itu Pak. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.